Apa separah itu? Ini 11-12 hampir mirip. ini lumayan parah. Dari 1 sampai 5 itu skala 3. Iya. Gede dong itu. Karena ini tanggul bocor loh, bukan kayak mainan biasa. Ini tuh airnya, debit airnya sangat besar. Apalagi yang lo lihat? Gue lihat di sini ada angin puting beliung lagi, tapi di daerah tengah lautan. Daerah lautan. Iya. Di mana itu lokasinya? Kayak bisa di Pangandaran, Ancol. No, lo bilang Pangandaran itu bakalan terjadi gempa. Tapi itu 5, skala 5. Tapi lumayan dong, 5 juga kayak buat Iya, air. kayak Iya kan, goyang gitu. Iya. Terus untuk tadi tuh air itu dia, angin itu dia di laut hilang. Gak boleh lihat. Jadi kayak embusan. Berarti kalau hilang gitu kenapa? Gak disuruh. Jadi ini Oke. kita bakal bahas ramalan 2024 tentang bencana alam. Nah, jadi karena 2024 itu adalah apa ya, angka mati, dan juga banyak bencana alam yang akan timbul. Salah satunya itu elemen tanah. Nah, untuk yang pertama di 2024 itu di hari ini Mian lihat akan ada 4 titik 4 titik Gunung Merapi itu dia udah mulai muncul di akhir tahun. Gejolaknya tuh sangat besar. Salah satunya anak dan ibu Krakatau. Terus juga ini sangat harus diperhatikan 4 titik gunung itu. Sebelumnya tahun kemarin Mian pernah bilang 4 titik merah Gunung Merapi. Mian sebutin juga apa aja. Kalau kalian mau tanya lagi silahkan cari tahu ramalan 2023 kemarin. Ini masih berlanjut. Dan ramalan 2024 ini penuh dengan pergolakan bencana alam dan ekonomi tentunya. Tapi Mian mau bahas dulu bencana alamnya. Yang pertama itu erupsi Gunung Merapi. Terus juga anak dan ibu Krakatau. Terus juga di sini ada gunung yang dimana samar-samar ya. Jadi Mian lihatnya juga kayak seperti tidak diizinkan. Bahkan biarkan karma melanda kehidupan manusia itu sendiri. Terus juga di sini Mian lihat ada longsor. Ini luar biasa. Itu menimbun 20 rumah lebih warga. Untuk lokasinya yang pertama itu ada di daerah Puncak, Bogor. Yang kedua hilang, please jangan hilang. Oke, yang kedua itu di daerah Sukabumi. Yang ketiga itu oh my god. Tiba-tiba ini langsung masuk ke itu ada bencana angin puting beliung di daerah berubah ada angin puting beliung gede banget ini. Daerah mana? Lo lihat nggak? Kalau boleh tahu, enggak, gua bisa lihat dong. Sorry. Gua bisa lihat dong. Ini oh my god, ini sepertinya kayak di daerah Kalimantan atau Surabaya deh. Kalimantan atau Surabaya? Iya, pokoknya ada dan Jawa Timur. Iya, atau di salah satu itu. Terus juga di sini ada Carol juga lihat ya. Ya, ini parah banget. Ini gempa gede banget, 7 skala Richter. Di daerah Jawa terasa sampai Jawa Barat. Dan semoga gak terjadi, tapi ini jelas banget ini gempa 7 skala Richter. Tapi kalau boleh nanya itu Gak lu boleh lihat nanya. kapan? Gak boleh nanya. Gimana dong? Oh ya udah. Oke. Nah, jadi untuk kejadiannya kapan? Jelas banget. Ini paling lambat di akhir tahun depan. Akhir tahun depan. Iya. Bahkan juga nanti di awal tahun tuh terjadi hujan deras, angin besar, banjir bandang, yang dimana ada di daerah Jakarta Barat.
Jakarta Timur, itu rumah yang tergenang air. Dan ini ada tanggul yang bocor. Tanggul yang bocor itu di daerah mana? Daerah Nggak tahu. seperti Bogor, sepertinya Bogor ini. Karena daerahnya itu kayak dia tuh sudah tidak bisa membendung air yang saking besarnya, hujan terus dan itu langsung meledak dan membanjiri rumah seperti kayak airnya tuh hitam dan langsung ke rumah dan itu banyak korban. Iya. Bisa memperkirakan nggak lu korbannya berapa gitu? Ratusan atau ribuan korban? Dikira iklan ratusan gitu kan. Oke. Untuk korbannya, kalau untuk rumah ini banyak banget sih, sekitar ada 30 rumahan, 40 rumah. Bahkan di sini banyak mayat yang terbawa arus sampai dilakukan pencarian, tapi ada sebagian banyak orang yang nggak ketemu. Tapi separah tsunami yang kemarin baru terjadi itu yang di Palu. Apa separah itu? Ini 11-12 hampir mirip. ini lumayan parah. Dari 1 sampai 5 itu skala 3. Iya. Gede dong itu. Karena ini tanggul bocor loh, bukan kayak mainan biasa. Ini tuh airnya, debit airnya sangat besar. Apalagi yang lo lihat? Gue lihat di sini ada angin puting beliung lagi, tapi di daerah tengah lautan. Daerah lautan. Iya. Di mana itu lokasinya? Kayak bisa di Pangandaran, Ancol. No, lo bilang Pangandaran itu bakalan terjadi gempa. Tapi itu 5, skala 5. Tapi lumayan dong, 5 juga kayak buat Iya, air. kayak Iya kan, goyang gitu. Iya. Terus untuk tadi tuh air itu dia, angin itu dia di laut hilang. Gak boleh lihat. Jadi kayak embusan. Berarti kalau hilang gitu kenapa? Gak disuruh untuk, jadi gini, alam itu memberikan sebuah pesan. Saat gue cari dan alam itu nggak setuju, otomatis dia tuh nggak boleh gitu. Jadi biarkan takdir. Berarti lu kalau ngelihat kayak gini, berarti alam ngizinin lu buat lihat. Iya. Seketika hilang berarti alam juga nggak mengizinkan gitu. Oh iya. Selanjutnya itu Nia lihat di sini seperti adanya perahu. Ini kapal besar. Ini kapalnya tuh warnanya biru, hijau. Itu mengangkut penumpang di laut. Jadi ada penumpang, terus ada penumpang, terus di situ banyak banget. Itu tiba-tiba si kapalnya itu meledak atau apa ya, keluar api merah, asap hitam, dan itu yang di dalam itu dia tuh kayak meloncat. Iya, ke lautan untuk menyelamatkan diri. Tapi sayangnya banyak korban sampai di mana kayak dilakukan pencarian yang lumayan lama. Itu bisa dibilang kapal yang kayak kapalnya gimana tuh? Ini kayak kapal apa ya, penyeberangan gitu kayak. Oh iya, yang iya kayak kan? biasa di dalamnya tuh ngangkut kayak mobil-mobil juga. Iya, ya? terus juga penumpang gitu. Nah, untuk selanjutnya ini Mian lihat masih bencana alam. Ini di awal, jadi kita ramalannya langsung berturut aja ya. Di awal tahun itu dari bulan 1 sampai bulan 3 itu akan terus terjadi penambahan debit air. Dimana bakalan terjadi sebuah tadi seperti Mian bilang tadi, akan adanya tanggul bocor, banjir bandang, terus juga yang paling jelas ini tuh kayak ada angin puting beliung, terus juga ada tadi tanggul bocor di Jakarta Barat, terlihat seperti banjir bandang yang dimana debit airnya tuh sampai atap rumah. Ini lumayan besar. Nah, terus nanti setelah di bulan 4 itu bakalan ada terjadi perguncangan elemen tanah. Elemen tanah di mana itu gempa dari skala 5 sampai 7 skala Richter. Itu di Jawa Timur, tapi akan terasa di Jawa Barat, dan itu di Jawa Barat sendiri sekitar 5, dan itu tepatnya di daerah Bandung,
Pangandaran, Garut, Cianjur, Sulawesi, Kalimantan, Jogja, Tuban. Banyak juga ya. Bahkan di sini bakalan terjadi sebuah bencana di daerah Papua. Papua, apa tuh bencananya? Nggak tahu, karena saat Mian deteksi itu sinyalnya hilang-hilang. Untuk bencana alam selanjutnya itu bakalan terjadi sebuah kebakaran. Itu kebakaran seperti apa ini? Pom bensin ya. Jadi gini, Apa yang lo lihat? jadi itu ada pom bensin. Nah, terus di situ tuh nggak tahu tiba-tiba keluar api dari tempat penampungan bensinnya, terus lalu meledak. Meledak. Ada korban? Ini besar sih kalau dari ledakan. Untuk korban ini lihat pasti ada, karena posisinya tempat pengisian bahan bakar itu juga meledak, otomatis ya ada dong antara pekerja atau apa gitu. Dan itu jelas banget, ini jelas banget. Mian kalau udah bilang jelas pasti bakalan terjadi. Tapi Mi, kalau boleh tahu, akhir tahun ini, Iya. apakah ada bencana? Untuk akhir tahun ini tuh Mian lihat itu ada ciri-ciri teka-teki. Apa itu? Teka-teki untuk bencana di bulan 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang sudah mulai terlihat bahwa titik merah api seperti gunung itu mulai membara. Gunung berapi berarti ya? Iya, Gunung Merapi mulai membara. Dan ini elemen air, biasanya akhir tahun tuh kayak hujan, terus banjir mulai terlihat di mana-mana. Tapi ini tiba-tiba elemen air itu berkurang. Elemen air berkurang dan ini muncul elemen tanah yang dimana dibarengi dengan api. Berarti gunung meletus. Seperti di akhir tahun itu bakalan ada abu gunung sekitar 1000 sampai 2000 km itu tertutup. Kalau Dan boleh tahu itu gunung bentar, apa ya? bentar, ini seperti ada guncangan. Guncangan bisa dibarengi dengan gempa bumi, tapi gak terlalu besar di dasar laut, tapi dekat gunung gitu. Oh iya. Sumpah jelas banget. Bali. Di Bali itu kan ada gunung. Nah, gunung erupsi. Nah, itu dia mulai emosi. Dia mulai marah. Ada seorang yang melakukan sebuah kesalahan dan ada banyak aura negatif yang ditimbulkan oleh manusia membuat gunung itu tersedak batuk, ya, bukan erupsi tapi batuk. Batuk dalam artian gini, dia mengeluarkan lahar tapi tidak secara besar, pelan-pelan kayak gitu. Jadi keluar, tapi abunya itu lumayan cukup luas. Jadi yang lagi di Bali hati-hati ya. Jangan lupa pulang. Kenapa pulang? Rumahnya di situ, nanti gimana? Pindah dulu ke kota. Tapi ini aman sih, cuman harus diperhatikan karena aduh hilang. Gak boleh melakukan. Jadi kadang sinyal tuh hilang terus ya, karena Mian juga nggak bisa memaksakan untuk melihat kondisi alam seperti apa. Kembali lagi sama Tuhan. Ya walaupun dengan kemampuan ini bisa melihat masa depan atau ya gambaran alam, tapi alam juga kan punya privasi masing-masing. Gak semua hal harus Mian lihat dan bisa lihat. Kalau memaksakan, yang ditakutkan adalah nanti bencana itu bisa lebih cepat, bahkan bisa lebih luar biasa lagi gitu. Mungkin di sini juga banyak gambaran seperti transportasi umum. Iya, Mia lihat di sini seperti ada tabrakan beruntun. Tabrakan beruntun. Iya, ini bus yang mengangkut anak sekolah. Kasihan banget sampai itu kejadiannya sampai dikenang dan dijadikan sebuah lagu. Itu tabrakan beruntun itu
mungkin lagi study tour atau apa ya. Jadi mereka itu kecelakaan beruntun dan sampai semuanya meninggal dunia. Semuanya. Apalagi di belakang disusul dengan mobil besar yang menabrak dan itu lalu si mobil itunya terguling. Si mobilnya terguling dan semuanya nggak ada yang selamat. Apa itu di jalan raya atau jalan tol? Ya pasti di jalan raya dong. Enggak, Bukan. maksudnya beda kan jalan tol sama jalan raya tuh kayak Oke, kita lihat dulu. jalan umum gitu. Sama aja sih. Nah, Mia lihat di sini sepertinya di jalan raya. Nah, kalau untuk jalan tol sih Mia ragu karena di sini ada di pinggir-pinggirnya ada rumah. Oh, ada rumah. Ya. Kalau jalan tol bukan rumah, ya alam Iya, gaib. iya. Kebanyakan alam gaib kan. Iya. Gitu. Terus juga saat dideteksi emang bukan karena jalannya yang angker, tapi emang udah takdirnya kayak gitu. Terus juga di belakang disusuli mobil besar seperti truk atau apa gitu. Ini kenceng banget sumpah. Kayak langsung terguling dan di belakang langsung si busnya terguling. Untuk transportasi lagi di sini Mian lihat ada sosok selebriti, tapi untuk selebriti nanti kita mungkin di next episode kali ya. Ya, next episode kita fokus ke ramalan-ramalan bencana alam, transportasi kayak gitu dulu. Nah, terus juga untuk selanjutnya masih transportasi, Mia lihat di sini pesawat terbang. Pesawatnya itu dia tuh baru naik sekitar 10 menit atau sampai 15 menit paling lambat. Tiba-tiba di gerbong belakang itu terjadi pemanasan, panas. Oke, terus keluar api itu asap besar dan tiba-tiba pesawat itu masuk. Pesawat itu mendarat ke laut tapi itu meledak pas belum masuk ke air. Pas sebelum masuk ke air? Iya, terjadi ledakan dan itu korbannya lebih dari 30 orang. Apakah itu pesawatnya pesawat besar atau pesawat kayak ya yang penumpang gitu ya? Nah, jadi ini tuh memang pesawat penumpang. Ada juga lihat di sini ada pesawat kecil juga mungkin dari yang lagi apa ya kayak pelatihan gitu kan. Nah, itu dia bertabrakan. Jadi ada 2 pesawat yang dimana sedang latihan. Pesawat kecil itu mereka tidak sengaja melakukan latihan itu kayak tabrakan berdua. Oh, tabrakan. Adu banteng lah ya. Adu banteng seperti itu. Apalagi nih yang Mian lihat? Terus juga ini tiba-tiba alam, tapi ini di luar negeri. Di sini terjadi banjir bandang yang sangat luar biasa. Nah, terus juga dilihat dari tempatnya itu dia gersang. Nah, dan itu tuh tiba-tiba mengeluarkan air yang sangat besar dan deras sehingga menyapu rumah-rumah yang ada di situ. Seperti ini tuh kayak gambarnya seperti Arab kayak gitu kalau lihat karena si elemen tanahnya itu dia tuh tidak menyatu tapi seperti gurun gitu. Oh iya. Oke, Mia lihat di sini akan adanya untuk di kota Ponorogo itu akan adanya kasus di mana itu satu keluarga itu dia tuh meninggal dunia karena dibunuh oleh keluarganya sendiri. Ini gimana ya? Jadi dibunuh gitu karena mungkin sirik ya di situ. Terus juga selain itu juga Mia lihat di sini ada angin puting beliung yang sangat besar di kota itu. Itu nggak lama, itu sekitar bulan 3, 2 atau 3 lah. Itu angin puting beliungnya sangat besar dan itu bakalan terjadi, muncul di berita-berita kayak gitu. Terus juga Samantha bilang barusan, jadi pesan Samantha untuk tahun depan itu adalah pancarkan aura putih untuk menutupi aura hitam, yang dimana asap hitam itu akan apa? Kayak inilah ya. Kayak perlakukan hal baik ya. Iya. Lebih banyak. Mungkin kata karena Samantha asap hitam tuh kayak ibaratkan asap hitam tuh apa? Perlakuan buruk. Iya, jadi gini,
ya namanya sifat manusia kan penuh dengan iri, dengki, nafsu kayak gitu. Terus juga semakin banyak itu dilakukan manusia, maka alam itu bernafas juga otomatis kayak dia tuh mulai tidak nyaman. Sama aja saat kita bukan perokok, terus juga kita mempunyai asma dan kita diam di orang yang perokok, otomatis kita bakal sesak. Setelah sesak itu jantung kena dan langsung meninggal. Nah, terus juga di sini ada pertanyaan, Om, yang gempa 7 yang menimbulkan tsunami kah? Nah, di sini juga Mian lihat ada kecenderungan untuk tsunami. Nah, untuk tsunami itu sendiri Mian gak diizinkan untuk melihat, gak tahu kenapa. Tiba-tiba alam berpesan untuk biarkan manusia menerima karmanya sendiri. Kayak gitu. Belum kelihatan apa-apa sih yang menonjol, paling hal-hal biasa lah gitu. Nanti kalau Mian sebutin secara detail nanti bencana itu pasti selalu terjadi setiap tahunnya, pasti gitu. Makanya kemarin-kemarin juga kayak itu kan bencana pasti selalu terjadi gitu kan. Makanya kayak ya udah Mian sebutin yang dimana itu bencana itu yang menonjol.